Meledak pas dibuka meledak. Ketika dibuka meledak dan akhirnya berbau itu mati bakterinya. Oh. Jadi dia masih membutuhkan oksigen ya. Jadi dibolongin ya. Jadi Indonesia ini kaya akan mikrobiologi. Jadi bakteri ekstrim dulu waktu saya kuliah itu ada namanya bakteri yang bisa hidup di atas geyser, panasnya panas bumi di dalam air itu bisa hidup. Makanya lengkap di Indonesia ini. Nah ini langsung di apply tai kambing ke kandang ya. Ini tetap 30%. Paralon 2 di situ ditancepin. Kedalaman 1 meter. Di kotoran kambing. Saya nanamnya kemarin boro-boro 1 meter, setengah meter juga enggak. Kasih bubuk lagi. Ya? Oh. Orang. Itu juga nyangkulnya ke orang juga. Ada air. Potong lagi sama orang yang Langsung aja. Jangan berharap mau dapat itu ya panen ya. Bentar, ini Nur ngambil dulu ini supaya Berapa kan. ini? Lebarnya berapa? 30. Gimana? Lebar Lebar 60 dalam 1 meter. Nah, ini paralon ya, ini bukan pipa, paralon namanya. Kalau pipa itu pasti besi biasanya. Nah, ini kalau bisa jangan nempel ke tanah, cukup ya posisinya di atas ini aja. Jadi karena proses composting ini adanya bukan di bawah, tapi di sekam tadi dan kotoran ternak. Nanti kita mau buat pengenceran dulu. kan terjadi proses fermentasi itu pasti ada gas. Nah, jadi jangan sampai salah. Ini anggap pelarut ini adalah 1 liter dan biangnya ini dibagi harus menjadi 200 lubang. Jadi jangan sampai nanti saya ngambil setengahnya nanti diikuti malah kurang. Makanya harus ada pengenceran, pembiangan, pengenceran dan pengaplikasian. Nah, sekarang kita mau masuk ke pengenceran dulu, baru pengaplikasian. Berapa mili itu biangnya? Nah ini dibagi 1 liter 200 Bu. 200. Jadi 1 liter dibagi 200 lubang. Pak Wawan kenapa 5 mili. 6 tup ya. 4 sampai 6. Karena kan tadi 6 tub. 6 maksimal. Oh, ini satu ini 6 tup. Iya. Bukan 1 tup itu ya. 6 tub. Dibikin Untuk padat. media. Kalau untuk lahan 6 tuh. Kalau 1 tub boleh, tapi kan tidak Untuk ngikutin tanaman beda brosur lagi yang kan, Bu. disarankan. Pakai itu boleh, pakai tutupnya. Misalkan ini 1 liter dibagi 200 berapa? 5 ya? 5 mili. 5 mili. Nah, Dikit aja, asal aja. Pak Wawan? Ini kayak itu noh. Pak Wawan tadi waktu Betul. membuat biang itu 5 mili dikit aja. Pak Wawan katanya pakai yang bagus air kelapa ya dari air-air yang lainnya. Nah ini air kencing apa nih? Tadi air kencing Kelinci. apa nih? Kenapa jadi pakai air kencing kelinci gitu? ya. Lebih bagus apa itu? Jadi kalau urin kelinci itu adalah urin yang mengandung nitrogen tertinggi di antara hewan yang lain. Oh nitrogennya ya. Ini sudah mengandung bakteri, kemudian disiramkan. Jadi patokan ya, 30% tadi sabut kelapa, kemudian 30% lagi kotoran ternak. Mau yang matang atau yang mentah tidak masalah, karena di dalamnya pasti ada proses lagi composting. Nah kemudian nanti lapisan yang ketiga ini adalah tanah topsoil, tanah yang paling atas 30% kita ratakan. Semua aja. Jadi si durennya udah punya nutrisi yang baik, Pak. Sebelum itu ya. Kalau kita kan tanam doang tuh. Ya itu saya nanam 6 pohon itu Terus dia gak ada nutrisi. Boleh yang Dengan itu. topsoil. Soilnya dulu Ya. yang dimasukin. Tanah yang paling Topsoil itu atas. tanah atas, subsoil itu tanah yang di bawah topsoil. Jadi kesuburan pasti topsoil sudah terjamin. Nah nanti yang di atas itu tanah subsoil supaya jadi topsoil. Waduh. Berarti saya harus cabutin lagi. Terus
Turun lagi gitu ya. Terusin aja Pak. Hah? Yang penting tanamannya bagus. Biopori baru Pak. Biopori. Nanti kita jadiin ada biopori, teknik biopori. Saya jadi nyesal juga itu ya. Kalau kayak begini caranya kan daripada nunggu 5 tahun nggak menghasilkan, mendingan kita awal lagi dari kayak begini. Boleh. Boleh Pak. Biar cepat boleh aja. Ini hitungan kita kalau dari SOP tadi, dari bibit, kemudian biaya bikin lubang ya, kemudian paralon, kurang lebih antara 450 sampai 500 ribu Pak per pohonnya. Lubang. Perlu bang. Ya. Ya dengan bibit tadi nih, ini kan Bibitnya 300 ribuan nih. Terus sama paralon, bikin lubang tanam, sama pupuk kurang lebih 4,5 sampai 500 per pohon. Iya. Berarti harus itu dicabut lagi Akarnya mati lah gitu ya. Mendingan Bapak cari kualitas yang bagus. bibitnya. Nah, kalau kita rekomendasi yang begini nih ada sertifikasinya. Di sini ada Pak. Di sini ada bibit yang bagus. Ya Tuhan. Jadi setahun ini sia-sia. Baru keluar durian lokal ya bukan. Tapi saya beli di Trubus Apa ya, itunya apa jenisnya deh? Musangking. Sangking. Satunya pohonnya 500 ya. Dia jual. Lebih mahal ya. Heeh. Setinggi apa Pak? Segini? Lebih tinggi lagi. Tinggi ya. Durian itu sebenarnya idealnya segini Pak. Dia kalau Terlalu di atas tinggi. 3 Lubangnya sedikit. meter, Tengah. apalagi yang dongkelan itu. Contoh nanti gini aja nih, Bapak lihat tuh ada yang sebelum turun ke bawah kan ada rumah villa tuh dua itu kiri kanan, kan ada Iya. duren. Dia beli yang udah 3 meter ke 5 meter ke atas Pak. Coba lihat pada ini. Enggak subur ya. Ini ke bawah. Karena Tapi akarnya udah pada betul. rusak. betul. Tapi yang saya beli itu yang sekitar 2 meter ya, Po. Rintil ke bawah. Itu ininya kakinya 3. Oh iya, Nah, sama kayak gitu. gini nih. Jadi bukan Kayak kaki bisa 1 dipakai. dia, kaki 3. Oh, iya. Ya ini kenapa yang dipilih kaki 3? Durian kaki 3 ini bijinya biji sembarang. Biji lokal boleh, biji montong boleh. Yang jelas kalau ada serangan stem borer penggerek batang, satu kena masih ada 2. Kemudian nutrisi lebih cepat karena memang akarnya ada 3. Iya. Itu kelebihannya. Harganya pun ya pasti beda. Ini akarnya sudah stabil lagi. Jadi nggak begitu dalam justru ya. Kan udah ada lubang tadi. Iya. Nah, dikasih pupuk tadi berapa hari Pak? Langsung ditanam. Kalau kita punya proses composting seperti ini langsung juga aman. Asal penting jangan nggak kontak dengan pupuk kandang Tadi makanya kasih tanah, kalau dia kontak Oke, bawah. Bapak siap. Jadi hitungan 3 jam ke depan Bapak bisa cium ini lubang. Mungkin ada yang foto. Ini bakteri sudah mulai bekerja. Artinya apa? Proses composting sudah mulai jalan. Oh nanti Pak Am. Kiraan nunggu kayak Ya, boleh diratakan. Dibikin ini. iya tanamannya. 3 jam ke depan. Langsung apa pakai subsoil. Ajir yang ada ambil. Ini subsoilnya tanah kedua Yang bawah. udah stabil saya cari. Tapi kan gimana kita mau ngomong topsoil, subsoil semuanya udah Sama. Kalau mau tanam. Kalau udah terlanjur ya. Aduh, kalau udah terlanjur kayak gini nyesel juga ya. 6 lumayan juga itu kalau dicabut terus apa gimana nantinya? Bisa nanti diberi ilmu lagi tuh yang udah tertanam seperti itu? Ada Sebetulnya nanti nggak usah Pak, terusin aja. Kemudian nanti kirim fotonya aja Pak di grup. Iya, Jadi orang tahu semua kan. bener. Nah, Jadi pengalaman nih, makanya lu nyesel juga ya kenapa baru tahu sekarang ya cara nanamnya. Cara nanamnya aja ini upacaranya panjang banget ya. Rame lagi nyari. Oh di sana langsung beli langsung cocok Nanti langsung. eco farmingnya Pak, kalau mau ngocor, kalau udah akarnya tinggal masukin sini. Nah itulah dia. Jadi nggak usah kalau susah-susah nggak ke lagi. sini lagi, kan di situ kan udah akarnya itu. Betul betul betul. Nggak perlu bikin biopori lagi. Sudahlah. Sudah terlanjur. Biopori juga tapi. Kalau kita udah tanam kayak gini, kita aplikasi eco farming lagi berapa hari? jadi ini mulai adaptasinya tanaman itu biasa di 1 bulan. Buat bonus. Jadi cirinya ini tanaman sudah berkembang, itu lihat dari ujung meristem akar berkembang itu akan pucuk ini akan mulai keluar. Ini kayak begini. Nah, Setelah 1 bulan baru aplikasi eco farming. Kalau ingin nutrisi terbaik nanti kita buat sekarang.
Jadi eco farming ini supaya kekuatan lebih dahsyat, kita harus punya tadi kotoran ternak 30 kilo, kemudian air 200 liter full, kemudian 2 tub eco farming, masukkan ke dalam adonan tadi, fermentasi 10 hari minimal. Nanti aplikasikan satu pohon bisa 3 literan, itu kelapa sawit pun bisa berbuah. Lebih dahsyat, Pak. Makanya dalam proses pembuatan nutrisi itu jangan tanggung-tanggung daripada kita buat eco farming. Karena bagaimanapun gini ya, eco farming itu kan teknologi mikrobial, jadi mikrobanya saja. Nah, sekarang Bapak gini, Bapak punya lahan lapang, miskin haram nggak kira-kira kalau lapang yang sering diinjak itu, bukan lapang yang ini. Nah, kemudian cangkul, aplikasikan eco farming habis 100 tuh, bisa subur nggak kira-kira? Nggak bisa, karena apa? Bahan organik kuncinya. Bahan organik ketemu eco farming itu saling melengkapi. Nah ini selanjutnya pemasangan ajir ini supaya dia tidak cepat stres kalau terkena angin. Nah, ini sebelah sini satu lagi. Jangan pusing. Jangankan ini ajir. Saya udah sabodo teuing gitu. Tanam lah bismillah. Hasilnya pengen banget. Pengen bagus, jangan berharap lah ya. Semuanya tergantung usaha. Ada pegangan. Jangan. Oh, ajir aja kayak begini. Wah, saya nggak ada kayak beginian nih. Karena kalau di musim kemarau kemarin ya, ketika apa angin geser lagi. Dituntun. Ya dituntun. Ketika angin kencang ini bisa bikin stres tanaman. Makanya Goyang dia, Pak. Enggaknya orangnya. bisa. Kalau stres, kalau pohon stres nggak ngomong, tuh mati. Ya, terus setelah itu dilanjutkan oleh yang punyanya stresnya. Depannya dilihat ya. Asal bangun lihat stres, bangun lihat stres. Akhirnya kita kena stroke gara-gara ini. Kalau kita semuanya positif ini, Paling buru-buru ganti biar pas ya. nanti di bawah bisa dikasih lagi. Iya, kalau udah kayak begini mah pasti pohonnya nggak akan ini ya, akan tumbuh dengan subur. Ini dipupuk lagi kapan Pak setelah ini? Jadi setelah 1 bulan kita bisa aplikasikan eco farming dengan pelarut air kelapa atau urin kelinci juga. Itu aja. 1 bulan aplikasikan. Dosisnya tadi 1 tub untuk 1 liter untuk 1 hektar. Nah, kemudian kalau kita punya lahan sempit, ada rumus perbandingan. Rumus perbandingan itu Bapak Ibu punya 250 air teh ditambahkan 2 sendok makan gula pasir dengan air teh setengah liter ditambahkan 4 sendok gula pasir, itu dosisnya sama nggak? Dosis gulanya sama. Gulanya. Dosisnya, konsentrasinya sama nggak? Oh Dengan enggak, gulanya beda. tadi. Beda. 250 cc air teh ditambah 2 sendok gula pasir, 500 cc ditambah 4 sendok gula pasir. Oh, Sama. sama. Kita harus bisa menguasai cara perbandingan rumus pembelian tub eco farming di lahan sempit. Jadi kalau ibu punya misalkan setengah hektar, berarti setengah tub. Setengah tub itu 15 gram, 500 diencerkan di dalam 500 liter. aja. Setengah liter. Itu sama dengan yang 30 gram di dalam 1000 mili. Nah begitu pula kalau dibagi 4 masing-masing 7,5 gram di dalam 250 cc itu sama rasanya. Nah itulah harus dikuasai. Jadi gimana misalkan kalau misalkan aplikasi eco farmingnya 1 tub 1 pohon, ya boleh-boleh saja. Cepat RO-nya. Cepat. Boleh aja, cuman kitanya yang tekor. Karena yang namanya mitra itu unik-unik. Kelinci dikasih makan 1 tub saja senang gitu ngasih makan. 250.000 kalau harga eco kan. Kelinci. Dia nggak tahu Pak, 1 tub eco farming dikasih kelinci, dimakan 2 kelinci habis. Lebih ekstrim lagi ada mitra saya biar diawet taruh di kulkas, diminum sama anaknya. Dia itu mulawak, aman gak sakit perut. subur. Ya. Kalau Ya, kebanyakan itulah, eco karena farming mitra nggak itu masalah tuh ya logikanya Pak? kayak Yakult gitu. Nggak masalah. Tapi tetap seperti ada mitra yang bertanya, kalau sawah ditambahkan 20 tub bagaimana? Dengan 10 tub saja bisa tembus ke 10 ton. Artinya di situ ada nilai efisiensi, nggak usah ditambah. Iya. Kecuali tadi kalau ingin mempercepat reward boleh.